Halo anak-anak, bertemu lagi bersama Pak Andrian Eka Saputra dalam Belajar Daring Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang buku fiksi dan buku non-fiksi, khususnya bagi kelas 7 ya. Kita akan belajar apa hari ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian. Kedua, ciri khusus. Ketiga, unsur-unsur. Dan yang terakhir, contoh dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Mari kita awali dengan belajar pengertian dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Ketika kita mendengar kata fiksi, pasti kalian masih ingat kan bahwa fiksi itu berasal dari imajinasi. Nah, mari kita perhatikan. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita khayalan atau rekaan. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang berisi cerita berdasarkan fakta atau kenyataan. Dari pengertian itu, maka kita bisa melanjutkan ke bagian kedua, yaitu ciri khusus. Sebenarnya apa sih yang paling membedakan antara buku fiksi dan buku non-fiksi? Mari sama-sama kita perhatikan tayangan berikut ini. Buku fiksi mempunyai ciri khusus sebagai berikut. Yang pertama, buku fiksi selalu melibatkan imajinasi. Dan bahasa yang digunakan memakai majas. Sedangkan buku non-fiksi selalu melibatkan data ataupun fakta dan bahasa yang digunakan tidak memakai majas. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan unsur-unsur buku fiksi dan buku non-fiksi. Kira-kira unsur apa saja ya yang ada di dalam kedua buku tersebut? Nah, di dalam buku non-fiksi terdapat 6 unsur sebagai berikut. Di sini Pak Andrian akan menjelaskan bagian kedua dan bagian keenam. Rincian subbab adalah sub-subbab apa saja yang akan dibahas di dalam buku tersebut. Biasanya terdapat di bagian daftar isi. Sedangkan cara penyajian maksudnya adalah bagaimana tentang pengemasan, kertas, kualitas buku, dan sebagainya. Begitu pula dengan di dalam buku fiksi. Di sini terdapat 6 unsur pokok. Yang pertama adalah tema, kedua tokoh dan penokohan, ketiga latar, keempat alur, 5 amanat, dan keenam sudut pandang. Pak Andrian rasa yang perlu kalian pelajari lebih lanjut adalah bagian sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya di dalam cerita. Dalam hasanah kita, dipahami ada 2 sudut pandang yang umum digunakan, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama bisa dipahami bahwa pengarang terlibat di dalam cerita. Artinya, pengarang pun menceritakan dirinya. Sedangkan sudut pandang orang ketiga berarti pengarang berada di luar cerita, sehingga pengarang menceritakan orang lain. Kalian pasti bertanya-tanya, kalau ada sudut pandang orang pertama dan ketiga, apa ada sudut pandang orang kedua? Jawabannya ada, tetapi sangat jarang digunakan. Sudut pandang orang kedua menempatkan pembaca sebagai tokoh yang diceritakan, sehingga seolah-olah ketika pembaca membaca sebuah cerita, ia seolah-olah menjadi tokoh di dalam cerita tersebut. Sekarang, mari kita lihat contoh-contoh dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Di buku fiksi, kita mengenal novel, kumpulan cerita pendek, naskah drama, komik, dongeng, kumpulan puisi, syair, pantun, gurindam, dan buku-buku lain yang melandaskan ceritanya pada imajinasi atau khayalan.
Sedangkan buku non-fiksi adalah buku-buku yang berdasarkan pada fakta. Contohnya, kamus, kitab suci, kumpulan artikel, dan laporan penelitian. Sekarang, apakah kalian sudah paham dan bisa membedakan buku fiksi dan non-fiksi? Mari kita asah ingatan bersama-sama. Silakan disimak. Nah, jika jawabanmu nomor 1 dan 3, artinya kamu sudah memahami materi ini. Terima kasih sudah menonton, semangat belajar di rumah. Jangan lupa subscribe, klik tombol suka dan bagikan ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.